Pemirsa Intens Investigasi. Momen pertemuan Thorik Halilintar dengan sang mantan kekasih Fujianti Utami Putri alias Fuji akhirnya benar-benar terjadi dalam momen hari jadi Ashanti yang ke-40 yang digelar akhir pekan kemarin. Ya, sama-sama hadir ke ulang tahun istri Anang Hermansyah. Momen ini sepertinya menjadi kali pertama bagi mantan pasangan yang berpisah di bulan Januari 2023 lalu itu kembali dipertemukan dalam sebuah acara. Namun yang cukup membedakan adalah di momen ini Thorik terlihat semakin melangkah maju dengan ditemani Aliyah Mas Said. Lantas, seperti apa pula pakar mikroekspresi melihat mimik wajah serta gestur yang diperlihatkan keduanya kemarin? Benarkah pula ada sedikit perasaan canggung yang dirasakan Thorik saat diberondong awak media terkait pertemuan kembali dengan Fuji? Meninggalkan sejenak momen pertemuannya kemarin, badai kesialan sepertinya belum juga mau berpindah dari sosok Fujianti Utami Putri alias Fuji. Di tengah pelaporan kasus dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan mantan manajernya, Fuji di umur barunya yang ke-21 tahun kemarin kembali diterpa kabar tak mengenakan terkait salah satu mantan karyawannya yang diduga belum diberikan haknya oleh Fuji. Sempat juga beredar beberapa chat Fuji diduga dengan mantan karyawannya tersebut yang terkesan dari bahasanya sangat kasar, seperti yang sedang heboh di sosial media baru-baru ini. Lantas, seperti apa pula tanggapan Fuji terkait hal ini? Seperti apa pula kelanjutan laporan penggelapan uang yang dilakukan mantan manajernya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dipertemukan dalam acara ulang tahun istri Anang Hermansyah Ashanti yang ke-40 tahun malam hari kemarin. Pertemuan antara Fujianti Utami Putri alias Fuji dengan mantan kekasih hatinya Thorik Halilintar memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan baru-baru ini. Ya, pertemuan pasangan yang berpisah di hari jadi Thorik yang ke-24 tahun alias pada akhir Januari lalu ini memang makin-makin menghebohkan, manakala Thorik menggandeng wanita yang kini diisukan tengah menjalin kedekatan spesial dengannya, Aliyah Mas Said, di dalam momen tersebut. Tak jelas apakah di acara yang digelar secara tertutup tersebut, ada momen keduanya sempat bersua ataukah tidak, namun dari kehadiran keduanya dan Thorik yang pulang lebih dulu ketimbang Fuji, sepertinya ada momen kecanggungan di antara keduanya sehingga Thorik memutuskan untuk pulang lebih awal. Lantas bagaimanakah pakar mikroekspresi melihat respon yang diberikan Thorik saat diberondong awak media terkait pertemuannya kembali dengan mantan kekasihnya tersebut? Benarkah menurut pakar mikroekspresi dapat ditangkap jika Thorik merasa benar-benar canggung ditanya seputar pertemuannya dengan Fuji? Tadi ya kakak-kakak lagi nih loh. Lagi ini dulu. Thank you. Udah disetujui sama acaranya. Sempat ketemu Fuji kan tadi sore. Tadi harus bela Palestina di mana? Tadi sempat bela Palestina ikut demo juga
Kompak, pakai bela kompak awalnya. Gimana bang? Ya ampun. Karena mereka nggak berinteraksi dan mereka tidak harus untuk ngobrol panjang atau diskusi apapun, dan nggak ada kamera juga menyoroti ketika mereka ketemu. Buat saya sih Fuji tidak menampilkan ekspresi apapun yang apakah itu bingung, apakah itu takut, apa nggak ada, ya biasa aja kayak orang lagi datang ke acara terus misalnya kebetulan dia lagi buru-buru gitu. Begitu pula dengan Torik dan juga ya Torik juga ketika di foto lain juga tetap dengan apa namanya gayanya yang seru kayak gitu. Jadi nggak ada mereka sudah nggak ada apa-apa, udah titik seperti yang saya lihat. Torik itu ngelihat ke arah bawah, terus ngelihat ke arah depan, ngelihat ke arah bawah lagi, ngelihat ke arah depan lagi. Ketika dibanjiri pertanyaan, ada yang nanya, Fuji gimana di dalam? Ada yang nanya, Mas tadi demo Palestina gimana? Mas Fuji gimana? Mas demo Palestina? Dan itu semuanya bertubi-tubi pada mereka. Sementara mereka tidak menjawab satupun, artinya mereka tidak mau berkomentar terhadap apapun pertanyaan yang diajukan. Jadi kalau saya bilang, nunduk pun adalah menghindari paparan visual, tetapi untuk bertubi-tubinya itu buat saya itu bukan karena khusus mengenai Fuji, tapi dia memang lagi nggak mau jawab pertanyaan aja, mungkin lagi mikir sesuatu untuk cepat menuju sebuah tempat lain atau semacamnya, saya nggak tahu ya bagian situnya. Cuman yang jelas tidak spesifik terkait Fuji, menghindarnya itu, ya menghindari pertanyaan aja udah. Semua pertanyaan yang kenapanya kita nggak tahu. Kita bisa jadi mereka misalnya ceritain ini gitu ya, Torik sama Aliyah tuh berantem sebelumnya gitu ya, sehingga mereka lagi malas jawab. Cuman kemungkinan sih kecil karena Aliyahnya masih tersenyum, masih ketika ngadepin jalan gitu, tapi nggak jawab juga gitu. Artinya apa buat saya, yang lebih dominan sekali lagi Torik. Jadi bisa jadi Torik memang karena lagi malas berinteraksi, dia ngasih tahu Aliyahnya udah nggak usah jawab nanti ya kalau pas ada teman-teman media di luar, gitu aja. Dalam ulang tahun Ashanti yang diselenggarakan di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan tersebut, Fuji memang menjadi salah satu tamu yang hadir cukup telat dari beberapa selebriti yang hadir. Sebelum masuk, Fuji bahkan sempat mengaku tak membawa hadiah apapun karena berbagai aktivitas yang dilakukannya membuat ia tidak sempat memberikan kado untuk ibu dari Arsy dan Arsya Hermansyah tersebut. Sempat pula terjadi momen saat akan masuk, kemungkinan karena Fuji mengetahui di dalam acara tersebut ia akan bertemu dengan mantan kekasihnya Torik Halilintar yang lagi juga menggandeng wanita yang kini tengah dekat dengannya, Aliyah Mas Said. Lantas seperti apa juga pakar ekspresi saat menganalisis wajah Fuji ketika datang ke ulang tahun Ashanti kemarin? Benarkah dari ekspresinya, Fuji mengetahui akan bertemu dengan Torik dan Aliyah, di mana keduanya juga hadir sebagai tamu dalam acara tersebut? Bunti, mau kado apa tuh ya? Mau kado apa nih? Kadonya nyusul guys, kan aku Ini agak telat atau gimana Puji? ucapan dong buat Nah sini, Ini Puji. sebelah kiri. Puji. semoga Bunda panjang umur, semakin cantik, semakin berkah, semakin banyak rezekinya, amin. Dan Bunda semakin baik. Puji kemarin saya bisa terjalan guys, aku mau masuk dulu boleh gak? Oke, makasih. HP. Datang lagi. Siap. Saya tidak melihat ada ekspresi lain di situ, kecuali orang yang buru-buru, telat datang, dan dia
nggak ada ekspresi misalnya takut, ekspresi kemudian bingung, misalnya nggak ada, benar-benar nggak ada. Mereka udah selesai. Ekspresi datangnya Fuji itu tidak menampilkan apapun karena kalau orang datang dan walaupun dia tahu di dalam misalnya ada mantannya segala macam kayak gitu, ya. Dan selesainya nggak baik-baik misalnya. Dia misalnya mantannya udah selingkuh duluan misalnya kayak gitu. Baru kita bisa jadi melihat ada ekspresi nggak nyaman, ekspresi marah gitu. Situ gitu mungkin agak kelihatan. Tapi kan ini nggak ada apa-apa. Ini kan sebetulnya cuma cerita yang dibuat-buat gitu loh. Jadi buat saya tidak ada sebuah ekspresi apapun yang aneh dari Fuji maupun Thorik maupun Aliyah di sini. Ya, kehadiran Fuji dalam momen tak terduga tersebut memang cukup banyak mendapatkan pro kontra dari warganet. Selain itu, ada juga yang memuji tindakan Fuji karena terlepas dari hubungannya yang telah kandas dengan sang mantan kekasih, Fuji masih menyempatkan diri dan berusaha menjaga hubungan baik dengan hadir dalam acara yang digelar ibu mertua dari kakak mantan kekasihnya tersebut. Lantas, seperti apa pula Fuji menilai kemeriahan acara ulang tahun Ashanty kemarin? Benarkah pula Fuji sempat dibuat pangling dengan kecantikan Ashanty dalam momen hari jadinya tersebut? Acara Bunda Ashanty bagus banget, dekorasinya bagus. Yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanty itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanty semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah. Pokoknya bahagia selalu. Fuji sendiri memang tak berkomentar banyak terkait kehadirannya dalam momen tersebut. Namun sore hari kemarin, Fuji yang ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Barat sempat memberikan sedikit pernyataannya. Lantas seperti inilah jawaban Fuji saat ditanya terkait pertemuan dengan Thorik yang sedang menggandeng Aliyah di ultah Ashanty. Kakak udah atuh katanya 5 pertanyaan. Aku tuh lagi demam nih sebenarnya. Galakan papi mami gimana? Kak, aku lagi demam sumpah deh. Ini udah keringet dingin. Aku kecapean. Bukan berdamai dengan waktu sih, belajar menerima keadaan. Hadirnya Fuji di Polres Metro Jakarta Barat kemarin rupanya adalah untuk menghadiri undangan pihak kepolisian terkait laporan dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan mantan manajernya. Lantas seperti apa kelanjutan perkara tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lepas dari pertemuannya dengan sang mantan kekasih, badai masalah sepertinya belum juga pergi dari adik Fadly dan Franz Faisal tersebut. Bahkan di tengah pelaporan kasus dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan mantan manajernya, Fuji di umur barunya yang ke-21 tahun kemarin kembali diterpa kabar tak mengenakan terkait salah satu mantan karyawannya yang diduga belum diberikan haknya oleh Fuji. Kehebohan permasalahan ini memang mencuat karena munculnya beberapa chat Fuji diduga Fuji dengan mantan karyawannya yang terkesan dari bahasanya kasar, seolah berbeda jauh dengan kepribadian Fuji yang biasa ditampilkannya di sosial media. Lantas, seperti apa pula tanggapan Fuji terkait hal ini? Tadi upload. Udah dibayar kan? Hah? Udah. Udah dibayar ya? Udah. Oh ini baru lagi nih pertanyaannya? Iya.
Kamu udah pernah bayarin tuh? Tadi malam udah. Oh udah. Ya kalau dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. 2 bulanan. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Tapi untuk sementara kita fokus di pada sini dulu, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh mau posting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku, ya Vienna. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, mantan karyawan aku. Kalau misalnya mau all clear ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Bukan membuka pintu sih, aku cuma main minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Selain kabar terkait hal tersebut, kehadiran Fuji ke Polres Metro Jakarta Barat kemarin seperti diketahui adalah untuk melanjutkan proses laporan penggelapan uang yang dilaporkan Fuji kepada mantan manajernya. Selain itu, Fuji yang datang bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin juga mengaku kedatangannya untuk menandatangani berkas naiknya pelaporan yang dilayangkannya tersebut dari penyelidikan sejak hari kemarin sudah naik di tahap penyidikan. Sementara itu, menanggapi imbas dari permasalahan ini, Fuji pun mengaku menjadi memiliki trust issue alias kesulitan percaya kepada orang lain sejak uangnya dibawa kabur oleh mantan manajernya. Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih, tanda tangan apa sudah Fuji? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Lantas, seperti apa pula tanggapan kedekatan Thorik dengan Alia menurut Angelina Sondag dan Reza Artamevia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Semakin rajin pamer kemesraan seperti dalam ulang tahun Ashanty yang digelar kemarin, perjalanan kedekatan Thorik dan Alia pun kabarnya segera akan berlabuh ke jenjang yang lebih serius dengan Reza Artamevia yang telah memberikan dukungan dan Angelina Sondak yang sebelumnya tak mau berkomentar, kini sudah mengunggah fotonya bersama Alia Mas Said dan Thorik Halilintar di laman sosial media pribadinya. Sebagai orang tua nih, setuju nggak misal kalau anaknya itu ta'aruf gitu? Kalau sebagai pandangan orang tua gitu? Kalau saya terus terang apapun itu pilihannya, yang penting kaidah syariat Islam itu dipegang. Karena maksudnya mau dibawa kemanapun, kalau pakai agama tuh enak. Tapi kalau mau dibawa kemana dan tidak pakai agama dan tidak pakai iman dan tidak pakai takwa, itu pasti akan hancur ujungnya. Nah mungkin kalau misalkan kita sekarang nggak pakai iman takwa, kelihatannya oke. Tapi kita nggak tahu nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi makanya saya hanya ingin anak-anak saya tuh pakai Al-Quran, pakai sholatnya untuk memutuskan apa yang akan dia lakukan. Nah jadi saya tuh ya mendoakanlah kepada anak-anakku semua agar supaya tetap dijaga oleh Allah dengan iman yang baik apapun nanti keputusannya, karena kan masih muda mereka semua, masih 21. Jangan sampai nanti nih karena berita sana berita sini, berita sana berita sini gitu kan, akhirnya kesian gitu loh, mereka tuh akan menghadapi hidupnya gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya ini kan bisa ada kematangan mental lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.